Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan mempelajari materi trigonometri mengenai sudut berelasi. Jadi materi ini sebetulnya sudah dipelajari di kelas 10, namun diulang kembali di kelas 11 sebagai prasyarat untuk masuk ke aturan sinus dan kosinus nantinya. Jadi untuk sudut berelasinya, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita bahas dulu kegunaan dari sudut berelasi itu sendiri. Jadi sudut berelasi kegunaannya atau penerapannya itu nantinya akan digunakan untuk menghitung nilai sudut di luar kuadran 1. Begitu. Jadi ketika kalian dulu waktu kelas 10 belajarnya ada di kuadran 1 saja, dengan kalian hanya belajar sudut istimewa yang kalian pelajari itu kan hanya di kuadran yang ini ya. Sebentar. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Sudut yang kalian pelajari itu hanya di kuadran 1 waktu kelas 10 itu ya. Jadi di sini ada kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian sudut yang biasa digunakan atau sudut istimewanya itu ada di 30. Kemudian di sini ada 45. Kemudian di sini ada 60 derajat. Ini adalah sudut istimewa yang biasa kalian pelajari dan seharusnya sudah dihafalkan ya nilainya untuk nilai sin, cos, dan tangennya. Kemudian, sudut berelasi itu gunanya adalah untuk menghitung sudut di luar dari kuadran 1, artinya lebih dari 90, dengan menggunakan sudut istimewa ini sebagai patokannya, sebagai acuannya. Jadi nanti kenapa kalian harus hafal? Karena kita akan menggunakan ini sebagai acuannya. Begitu. Oke. Selanjutnya kita beri nama dulu kuadrannya karena ini sudah ada kuadran 1, berarti di sebelah sini ini ada kuadran 2. Yang sebelah sini ada kuadran 3. Di bawahnya ini ada kuadran 4. Oke, ada beberapa hal yang harus diingat sebelum kita masuk ke sudut berelasi. Yang pertama, batas-batas sudutnya dulu ya, dari 0 sampai 90, kemudian ini 90 sampai 180, kemudian 180 sampai 270, nanti di sini ada 360. Begitu. Jadi satu putaran penuh itu ada di 360 derajat. Kemudian kalau garis lurus saja itu ada di 180 derajat. Nah, nanti kita akan menghitung sudut di luar kuadran 2. Contohnya, misal Ibu akan menghitung nilai dari sin 120 derajat. Oke. Untuk sin 120 derajat, kalau kita kira-kira ya, sin 120 itu kan, nih kalau dari 0 sampai sini kan baru 90 nih. Nah, dari sini bergeser ke sini sebesar 30 derajat, itu kan dia akan menjadi 120 ya. Nah, titik ini adalah si 120 derajat. Tapi 120 derajat yang ini bisa juga kita ubah POV-nya atau ubah sudut pandangnya dari si 180 ini. Dia akan bisa berubah menjadi begini. Nah, dari 180 kalau dia mundur itu bisa juga jadi 120. Makanya untuk sin 120 itu bisa dengan dua cara. Yang pertama, bisa didapat dengan sin 100 sin 90 ditambah dengan 30, atau bisa juga dengan sin 180 dikurangi dengan 60 derajat. Supaya nanti hasilnya balik lagi ke 120 tadi. Karena kan kita maunya 120 ya nyarinya. Begitu. Jadi ada dua pendekatan. Nah, karena ada dua pendekatan itu, rumus dari setiap kuadran pun ada dua. Begitu. Jadi kita bergeser ke bawahnya. Kita pisahkan biar nggak pusing.
Oh, hold on. Kita pakai ini. Seperti ini ya. Kita beri nama seperti tadi, yang di sini adalah kuadran 1. Ini adalah kuadran yang kedua. Ini adalah kuadran yang ketiga kan. Kemudian yang terakhir di sini ada kuadran yang keempat. Oke, untuk kuadran 1 di sini semuanya boleh positif. Artinya apa? Artinya kalau kalian mau mencari nilai sin, nilai cos, nilai tangen, nilai kotangen, nilai kosinus gitu. Itu semuanya boleh, sorry, nilai kosinus, nilai kosekan. Nilai sekan dan nilai kosekan. Itu semuanya boleh positif. Gitu. Tapi kalau untuk di kuadran 2, 3, dan 4, itu mereka punya daerah kekuasaan milik seseorang. Oke, jadi di sini ini adalah daerah kekuasaannya sin di kuadran 2. Kuadran 3 itu daerah kekuasaannya milik tangan. Kuadran 4 itu daerah kekuasaannya milik kos. Selain dari mereka, namanya daerah kekuasaan ya, selain dari mereka berarti harus dinegatifkan. Begitu. Itu yang harus diingat ya. Sin, tan, kos. Begitu. Mulainya dari kuadran 2. Kuadran 1 semua, kuadran 2 sin, kuadran 3 tangan, kuadran 4 kos. Gitu. Kemudian, seperti yang tadi kita bahas di atas, bahwa setiap kuadran itu punya dua pendekatan yang berbeda. Ada yang mendekati dari sisi 90 atau POV-nya dari 90, dan ada POV dari 180. Itulah kenapa rumusnya dari setiap kuadran itu ada dua. Jadi untuk yang ini, rumus yang pertamanya itu ada 90 plus alfa. Rumus yang keduanya itu ada 180 min alfa. Seperti yang tadi sudah kita contohkan di atas ya. Ini sampai 90, ini 180, ini 270, dan nanti di sini balik lagi ke 360. Oke. Kemudian untuk di kuadran kedua, itu rumusnya juga ada dua. Ada 180 plus alfa, sama satu laginya itu ada di 270 min alfa. Kemudian di yang ketiga, yang keempat, ini ada 270 plus alfa, dan satu laginya itu 360 min alfa. Oke. Tapi dari setiap kuadran ini ada satu rumus yang Ibu rekomendasikan. Jadi untuk kuadran 2 Ibu rekomendasikan rumus yang ini yang 180 min. Untuk yang kuadran 3 Ibu rekomendasikan rumus yang 180 plus. Kuadran 4-nya Ibu rekomendasikan rumus yang 360 min. Kenapa direkomendasikan rumus yang itu? Karena untuk yang 90 plus, ketika nanti kalian mencari sin, itu nanti harus berubah jadi cos. Ketika kalian mau ngitung cos, berubah jadi min sin. Ketika mau ngitung tangan, berubah jadi kotangan. Jadi kalian harus hafal perubahan ini. Kalau memang sudah hafal, boleh. Tapi kalau belum hafal, lebih Ibu rekomendasikan lebih mudahnya itu menggunakan yang diberi stabilo kuning ini. Contoh pengerjaannya, kita coba kerjakan yang tadi sin 120 ya. Sin 120 itu ada dua cara. Yang bagian A kita kerjakan dengan sin 120 itu sama dengan sin 180 min 60 ya. Nah, yang harus kalian ingat itu adalah belakangnya. Kenapa belakangnya? Karena nanti di bawahnya itu akan sama dengan sin sama dengan si belakangnya itu, si alfa itu. Nah, kenapa sih si alfanya yang harus kita ingat? Karena seperti tadi yang ini nih. Tadi yang 2 POV itu, kan yang si 90 sama 180-nya dia tidak akan berubah karena dia jadi patokan POV-nya. POV dari 90 dan POV dari 180 gitu. Yang berubah adalah si alfanya atau berapa besar perubahan dari tempat kita melihatnya gitu. Berarti si alfanya yang berubah nih.
Di sini jadi sin 60. Sin 60 itu berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Betul, oke. Selanjutnya kita coba untuk menghitung sin 120 yang sama ya, dengan rumus yang satunya lagi, 90 ditambah 30. Oke. Nah, karena tadi Ibu sampaikan untuk yang rumus yang tidak direkomendasikan itu ada perubahan. Jadi ketika kalian mau menghitung sin, nanti nilainya akan berubah jadi cos, tapi tetap pakainya yang alfa yang belakang ini, tapi berubah ada sin jadi cos. Cosnya 30 derajat. Nah, cos 30 itu berapa? Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi mau pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua, dari POV 90 atau POV 180, itu hasilnya akan sama dan harus sama ya. Gitu. Tapi yang harus diingat adalah perubahannya. Jadi ketika sin berubah jadi cos, ketika cos jadi min sin, tangan jadi kotangan. Kalau memang tidak hafal perubahannya, berarti lebih baik hafalkan yang Ibu rekomendasikan. Gitu. Selanjutnya, kita coba menghitung nilai dari kita kasih nomor deh di sini. Ini nomor 1. Si sin 120 ya. Selanjutnya nomor 2 kita akan mencari nilai dari cos 225 derajat. Oke. Cos 225 derajat itu ada di kuadran kedua karena lebih dari 180 dan kurang dari 270 kan. Kuadran 2 itu rekomendasinya adalah yang 180 plus. Berarti ini akan tetap menjadi cos juga. Kemudian di sini ada 180 ditambah berapa biar jadi 225? Ditambah dengan 45 derajat. Nah, karena kita memilih yang tadi lebih direkomendasikan ya, berarti dia tidak berubah. Dari cos akan tetap cos. Cos berapa? Cos 45 derajat. Cos 45 berapa? Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, yang harus diperhatikan selanjutnya adalah posisi ininya, daerah kekuasaan. Jadi tadi di awal kita sempat membahas ada daerah kekuasaan dari setiap kuadran, ada daerah kekuasaan sin, tangen, dan cos. Ketika tadi di nomor 1 kita menghitung nilai dari sin 120. Sin 120 itu kan di kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu memang daerah kekuasaannya sin, jadi dia nggak masalah mau dia di sana pun. Tapi untuk cos 225 itu ada di kuadran ketiga. Kuadran 3 itu adalah daerah kekuasaannya tangen. Karena cosnya tidak berkuasa di sana, maka cosnya kita kasih negatif. Gitu. Itu adalah yang membedakan antara daerah kekuasaannya atau tidak gitu. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita level up soalnya. Kalau misalkan di soalnya itu ada pertanyaannya seperti ini. Misalkan sin, jangan sin lagi deh. Cos 120 derajat ditambahkan dengan sin 225. Kita balik ya angkanya. Yang tadi 120-nya sin, cosnya 225, sekarang dibalik. Cosnya yang 120, sinnya yang 225. Oke, karena di sini ada dua buah bentuk sudut yang harus kita cari masing-masing. Berarti sebetulnya kalian di sini mengerjakannya 2 kali pengerjaan ya. Jadi di sini kalian harus menghitung cos 120 dulu, kemudian hitung si sin 225-nya. Gitu. Berarti di bawahnya kita beri bintang di sini, kita akan menghitung cos 120 dulu. Cos 120 tadi di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Kuadran 2 berarti yang direkomendasikan adalah rumus yang 180 min. 180 min 60 berarti nanti akan sama dengan cos 60. Cos 60 itu berapa? Cos 60 itu adalah setengah. Oke, berarti cos 120 bisa kita tuliskan di sini sama dengan setengah. Ditambah sin 225. Berarti harus kita hitung dulu nih. Sin 225. Sin 225 itu di kuadran 3.
kuadran 3 berarti ini adalah 180 plus 45 ya. Berarti ini tetap sin, kemudian jadi sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 2. Oke. Kita perhatikan lagi daerah kekuasaannya. Ini kan tadi setengah akar 2. Kita lihat lagi daerah kekuasaannya untuk cos 120. 120 itu di kuadran 2. Kuadran 2 adalah daerah kekuasaannya sin. Maka karena dia daerah kekuasaannya sin, cos 120 akan bernilai negatif. Kemudian untuk sin 225 di kuadran 3 itu daerah kekuasaannya tangen. Karena daerah kekuasaannya tangen, berarti dia pun akan bernilai negatif. Jadi ini sama dengan ini berapa hasilnya? Sama dengannya adalah min setengah dikurangi setengah akar 2. Udah sampai situ aja. Kalau kalian mau diubah menggunakan kalkulator boleh. Kalau tidak pun tidak apa-apa, tergantung dari soalnya ya. Kalau soal esai sampai sini juga sudah selesai. Tapi kalau soal PG berarti tergantung PG-nya juga. Kalau PG-nya nanti bentuknya desimal, berarti harus kalian konversi ke desimal. Kalau memang bentuknya dalam pecahan, berarti nggak apa-apa seperti ini. Begitu ya. Jadi itu untuk pengerjaan sudut berelasi. Kenapa sudut berelasi ini harus dihafalkan, harus dipahami? Karena nanti ini menjadi dasar atau menjadi prasyarat untuk mengerjakan soal-soal aturan sinus dan aturan kosinus. Oke, terima kasih untuk videonya kali ini sudah cukup dulu. Nanti jika ada yang ditanyakan, boleh langsung menghubungi ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.